dari sisi aura jangan sampai Jana Cutie dapetin hero comfortnya, tapi ingat dengan adanya Matilda dan juga Masya, ini masih menjadi prioritas untuk aura, yang dimana Matilda kita tahu ya, ini salah satu aku bisa bilang roamer yang bisa mengembalikan keadaan ketika team fight. Karena dia punya guiding wind, dia bisa nyelamatin teman-temannya juga. Tapi dia juga bisa melakukan apa ya, open vision juga sebenarnya di map-map yang dimana kalau boostnya ini sekarang udah jadi peranan penting juga. Iya, mungkin kan tambahan juga bahwa dari Matilda ya, dia bisa kasih kita extra shield. Itu Extra shield juga. dengan favornya bisa kasih heal juga, jadi dia bakal lebih sustain lah untuk melakukan team fight. Dan itu tadi ada Pakito. Pakito. Waduh. Iya, buat Luke ya. Iya, kalau mendengar soal Luke, langsung di kepala aku tuh adanya Pakito. Pakito ya. Karena memang dengan power Pakitonya untuk flankingnya, dia punya damage yang dibutuhkan untuk dapetin kill. Jadi itu mengerikan banget ketika Pakito udah dipegang sama Luke. Ya, tapi gini, dari Geek Fam mereka belum punya jawaban sebenarnya buat Masya setidaknya. Belum ada hero yang cepat untuk menghancurkan armor dari Masya sendiri dengan 3 bar HP-nya dia nanti. Iya, tapi nggak akan ada Julian untuk seorang Jana, dan tidak ada Popol Kupa juga, mengingat di sini Kabuki belum mengamankan gold lane-nya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dengan Beatrix yang dihadangkan oleh Geek Fam, ini kemungkinan masih ada Cloud juga. Karena menurut aku dengan Cloud yang bisa di-pick sama Aura, mereka bisa tembusin ke arah backline-nya, Valentinanya bisa ter-pick off. Atau kalau memang mau menangin match up di laning, Clean juga salah Clean satu juga marksman yang oke. powerful banget bahkan. Tapi ini kita nggak tahu ya dari Aura, apakah mereka bakal coba untuk mengamankan Clean atau bahkan dari hero-hero gold lane lainnya dan membuang ke arah Estes yang kita tahu heal dari Estes ini. Wah, ini kalau Estes yang nggak bisa di pick off, ini bisa jadi marah bencana sih. Iya, dan itu juga untuk menghindari team fight yang bisa terjadi juga ya. Yang bisa dibuat oleh Aura Fire dan ke Balmond dulu. Salah satu jawaban untuk Masya akhirnya mulai terlihatnya ada lethal counter yang bisa dipakai untuk setidaknya menginstan Masya. Ya, dan kontes objektifnya juga bakal enak banget nih. Tapi kalau kita membahas soal Aura, Tuh, ada masih Karin. possible juga sebenarnya kalau memang misalkan dari Hike mau memainkan hero-hero yang underrated atau hero-hero yang udah disimpan sama dia, mungkin marksman di arah jungle. Karena yang kita tahu Kabuki sendiri dia lumayan oke untuk menggunakan fighternya di gold lane. Dan mereka salah satu tim yang suka main dual fighter ya. Ya. Dari Aura sendiri. Tapi kalau dari Hai bilang ya, Jana Cutie itu mainnya memang agresif sebagai jungler. Tapi timnya dari Aura Fire ini cukup sulit untuk mengatasi seorang Jana Cutie. Iya, udah dapat obatnya berarti ya. Udah tahu nih habitsnya gimana dan udah dapat solusi. Itu Namun dia. Clean. ternyata untuk menangin match up ke arah Beatrix dan terakhir Amon. Wow, Amon untuk Hike. Oke, aman untuk penetration ya nanti. Iya. Dengan skillnya dia Endless Shards yang bisa cukup cepat untuk menumbangkan Beatrix yang berada di garis belakang. Jadi Beatrix di sini tidak cukup nyaman, apalagi di sini Amon dari range Endless Shards ini masih cukup besar. Nanti kedepannya bakal linear. Jadi bisa di dodge nanti Di Endless Shards nerf ya, waduh. Jadi kita mungkin gak akan melihat Amon lagi ya. Ini akan dipakai dulu sama seorang Hai tentunya. Dan Cho menjadi pilihan terakhir untuk seorang Baloyski harusnya. Dan Baloyski pernah bilang, kalau mereka tuh masih perlu lebih percaya diri untuk selanjutnya. Dan sekarang momentum yang baik karena lawan musuh-musuh timnya yang kurang banget. Tapi ya, ini dengan ada Cho di tangan Baloyski, harusnya pergerakan agresif akan masih dibawakan sama seorang Baloyski sih. Benar, early-nya kuat banget Early-nya dan kuat. kali ini ada talent prediction by Axe ya, dimana ada Aura dan Geek nih. Big Fam ya. Ini talent prediction saya. Wah, Kenapa? Lebih ke arah harapan sebenarnya. Oke. Harapan untuk bisa di Geek Fam nih, kalau dia bisa ambil poin kemenangan dari Aura Fire, mereka masih bisa keep up untuk lolos ke babak playoff. masih bisa sih harusnya asal mereka mainnya disiplin, mereka punya planning. Tapi audience prediction by TikTok di mana 76% dipegang sama Aura Fam dan Geek Fam juga tentunya 24% keyakinan untuk pemain-pemain dari Geek Fam masih bisa dapetin poin kemenangan mereka. Udah cukup agak timpang banget ya dari 70 ke 20 gitu kan. Tapi ya itu hanya prediksi. Semua bisa semata. terjadi di Run of Dawn best of 3 series. Jadi pastikan untuk kedua pendukung jangan patah semangat, langsung dukung terus online ataupun offline. Jangan sampai nggak didukung untuk tim favoritnya. Bener banget, jadi kita langsung saja memulai ke dalam game pertama dari
match pertama kita Aura melawan Geek Farm. Dan kali ini Jana Cutie akan berfokus terlebih dahulu dari kedua jungler tentunya untuk melakukan farming patternnya. Tapi kalau ngomongin Amon ya, memang lebih ke arah damage ya kok ya. Ya, dia harus kumpul stacknya dulu dan Nah, tuh stacknya tuh. di early-nya udah sakit banget sebenarnya dengan pasif dari Amon sendiri. Iya, dan bakal mengejar kali ini ke arah seorang Baloyski yang sudah diketahui tentunya playstyle ini bakal agresif banget. Tapi dia nggak mau pulang, dia masih punya regen juga kok. Dan gerakannya cepet banget ya, facehugger yang sangat-sangat agresif dan retribution masih bisa diamankan pastinya sama Jana Cutie. Contest itu Wanderer dimenangkan oleh Geek Farm. Ya ini early 5 menit pertamanya harusnya rusuh banget sih. Mengingat dari permainan dari seorang Baloyski yang begitu ngeri. Dan bahkan dari Aura Fire mereka harus sigap akan hal itu. Tapi fun fact, dari MPL Indonesia season keempat hingga sampai yang ke-7, Aura dan Geek 4 musim beruntun mereka tidak lolos ke playoff. Jadi ini adalah kesempatan mereka yang harus mereka maksimalkan di season 10 mengingat perubahan line up roster ini udah membuat mereka lebih bisa dibilang step up bahkan di season ini. Iya, chemistry-nya udah dapet dan Betul. pastinya gameplaynya juga udah mulai rapi. Udah beda ya. Jadi harus benar-benar try hard sih. Dari keduanya ya, bukan hanya dari Aura ataupun dari Geek. Karena mereka pengen banget ya lolos ke playoff. Dan kali ini dari Geek Farm mereka masih mencoba untuk mencari momentum tentunya. Apalagi dengan Cho ya dari seorang Baloyski. Dia dapetin level 4 aja, dia udah bisa nyuri ke arah pemain-pemain yang terlihat mungkin cukup tipis nih dari seorang Hai. Tapi Baloyski coba untuk menahan terlebih dahulu. Endless Charge-nya connect dari seorang Hai dan First Blood didapatkan oleh seorang Hai. Ya, agresif gameplay ternyata yang ditunjukkan sama teman-teman dari Aura. Walaupun sebenarnya di early CC-nya nggak terlalu banyak dari stopper, tapi mereka sanggup untuk mendapatkan slot. Dan kali ini Turtle yang coba dikuasai dari teman-teman Aura Fire. Iya, dan Godiva sedikit lagi level 4, tapi kali ini Luke bakal coba maju ke area depan. Dan Jana Cutie berhasil untuk mendapatkan Turtle dengan 1 bonus distribution. Bakal dipaksa divide kali ini dan bahkan Luke harus mundur terlebih dahulu. Tapi terkena damage dari seorang facehugger. Dan bakal masih mau lebih dari Jana-nya juga hilang. Double kill diamankan oleh seorang facehugger. Wow, dengan fight-nya cukup rapi walaupun memang turtle-nya nggak bisa didapetin. Tapi menurut aku nggak masalah karena dia dapetin 2 kill yang dia mau juga. Dan kali ini gerakan yang harus diungguli sama Aura Fire. Iya, masih cukup oke sebenarnya buat Aura Fire, apalagi untuk di early ya. Dan Unbending Will di sini pakai oleh Fluffy ternyata. Dengan physical defense dan juga dengan adanya tambahan HP. Untuk Masianya jadi bakal jauh lebih tanky nantinya untuk di garis depan. Sedangkan tadi dengan Amonnya penetration, Mas. Menuju garis depan. Dan Endless Shot di sini, ini bakal jauh lebih cepat berputar setiap kali Hai bisa memberikan basic attack-nya ketika menggunakan Soul Shards ataupun dengan Slayer Shards-nya. Jadi itu skill 1, skill 2-nya. Oh, udah ada stacknya, ya kan? Dan ini bakal makin lagi dari Hai karena penetration yang diambil dari segi MMM ya. Tapi kali ini dari Godiva mencoba untuk mencuri ke arah satu jungle dari seorang Jana. Tapi kali ini Dua Dragon-nya connect ke arah seorang satu pemain itu Kabuki yang diincar tapi masih punya guiding wind dari seorang Godiva. Jadi masih adem ayem Kabuki. Iya, masih bisa selamat bahkan nggak ngeluarin spell loh dari Kabukinya. Jadi akan cukup pede untuk maju lagi clearing ke arah top lane-nya. Jadi harus sedikit hati-hati juga karena misalkan kita udah melihat dari Kadera yang coba mengikis dari Gold Shield turret di bagian top lane. Ya, sejauh kita melihat memang dari GV mereka berusaha juga ya untuk melakukan counter lah atas agresivitas yang dilakukan Aura Fire. Oh, tapi lu kali ini di posisi yang tidak baik. Terkena damage yang begitu sakit lagi-lagi soalnya connect ke arah satu pemain. Elzura. Dan Hai akan menjadi pertukaran di tangan seorang Elzura. Mungkin terlalu dalam kali ya yang coba dilakukan sama Hyde tadi. Dia terlalu banyak dapetin aggro namun kali ini Stampede menarik kalah Baloyski. Tapi hanya poking damage aja seharusnya belum cukup. Namun Wave Dragon dengan flicker yang salah jadinya belum ada inisiasi yang cukup baik dari Geek Farm. Tapi ini jadi info yang mahal sih. Udah gak akan ada dua Wave Dragon selama berapa detik ke depan. Dan bahkan dari Turtle-nya bakal coba dikontes. Tapi dapetin satu turret objektif. Sehingga akan ada pertukaran di mana Turtle-nya masih bisa diamankan oleh Geek Farm. Altar dibuka begitu saja. Kadera masih punya Nibiru's Passion. Namun pemain-pemain dari Aura Fire masih bisa selamat dan pertukarannya terlihat ya. Ini turret bawa pecah, Geek Farm masih bisa dapetin turtle-nya. Masih aman-aman aja lah ya bisa dibilang. Ya, mereka bahkan masih bisa nge-raid sampai bisa masuk ke jungle dari Geek Farm sendiri. Jadi Aura Fire mereka masih unggul cukup jauh. Gila, ini kali ini bakal coba ditahan dan ternyata Hai akan terroleplay dengan dua Dragon dan bahkan 2 pemain menjadi trade yang cukup mahal menurut aku sih. Karena posisinya hanya tumbang dan facehugger juga meskipun ada pasifnya ya, tapi tetap aja itu menurut aku team fight yang tidak seharusnya dilakukan sama Aura Fire nggak sih? Iya, 2 tukar 0 tadi dan bahkan dari goldnya juga mulai langsung ke swing ke arah dari Geek Farm.
Pakito Bloodlust udah lumayan sih, dan juga ada Molten Essence di sini yang sudah di-buy oleh Jana QT. Tinggal kita lihat nanti seberapa besar damage yang bisa diberikan oleh Hai, karena dia udah punya Genius One. Tapi ingat, dia juga cukup tipis karena habis ini mengarah ke Feather of Heaven. Jadi memang di sini damage dari Aura Fire, jungler mereka ini adalah full damage. Ini Full Jana damage. kayaknya mau bikin ke arah Radiant Armor dulu ya. Ya, Atau Radiant Armor kan. Dan Fluffy sudah mendapatkan satu Border Guardian helmetnya. Dan 4 pemain dari Geek Farm ini langsung rusuh ke area atas karena mereka tahu mereka udah mulai ketinggalan satu red. Benar-benar, dan kalau kita lihat dari goldnya sebenarnya ya di hampir ke menit 6 ini belum terlalu jauh lah, hanya sekitar 1000 gold. Tapi memang pergerakan yang bagus banget dari kedua tim sehingga memang nggak akan jauh-jauh sih goldnya. Dan yang menjadi penentu sebenarnya menurut aku adalah Elzura dengan nge-copy ya IMU ke arah seorang facehugger. Jadi ini altar akan dibalaskan dengan altar tergantung siapa yang positioningnya lebih bagus, yang nggak ke pick off duluan, dan altar siapa yang dibuka lebih awal. Iya, dan ini memang bener harus mentargetkan ke dia ya, ke arah defense target. Jadi gak boleh dengan target hero yang lain juga. Dan ya, ini masih dengan reset positioning sebenarnya dari Geek Fam. Mereka kalah mungkin dari turretnya, tapi turretnya masih berimbang juga karena sama-sama yang hilang kan ini ada di sisi goal lane tadi. Iya, sementara ini pertukaran turtle apakah akan diamankan oleh Aura mengingat Jana QT tentunya masih bisa mendapatkan satu buah turtle-nya dengan lethal counter yang kita tahu ya, Balmond ini lethal counter udah kayak Punya 2 retribution iya jatuhnya. makanya. Tapi ya dengan 3 kalinya turtle yang berhasil diamankan pastinya sama teman-teman Geek Farm, otomatis dari goldnya mulai mengejar nih. Yang Iya. tadi ketinggalan sekitar hampir 1000 lebih ya, dan kali ini udah mulai mengejar, bahkan mengungguli walaupun hanya sedikit dari Hanya sedikit goldnya. aja. Betul, dan dari Aura Fire gimana caranya mereka udah mulai harus grouping sih kali ini. Karena posisi Kabuki yang mungkin akan coba ikutan rotasi dengan pemain-pemain dari Aura Fire. Ini yang paling penting adalah gimana caranya mereka dapetin turret terlebih dahulu. Karena sekarang Kadira tuh berfokus terhadap objektif aja. Ya, dan kali ini Dwarf Dragon mungkin akan keluar dari Kadera sebagai follow up, sakit banget namun terlalu tanky sepertinya dari Fluffy ya. Iya, dan memiliki 3 bar. Dan Aura Fire mereka apakah coba untuk memprioritaskan turret di area mid, tapi kali ini Konsil bakal coba dibuka begitu saja. Dan sudah ada penculikan ke arah seorang facehugger. Bakal dijam Heavy Life Fans kali ini masih punya sprint untuk mundur dari seorang facehugger. Dan tidak akan ada korban yang jatuh di area mid. Aduh, ini yang bahaya turret midnya nih. Hampir loh, hampir keculik sih. Tapi untungnya dia kalkulasi timingnya itu pas banget. Iya, dan hampir aja dapetin satu turret di bagian mid lane. Ini yang berbahaya sebenarnya. Karena kalau misalkan jantung dari Aura Fire itu di mid turret outernya itu hilang, invasi dari Geek Farm akan semakin berbahaya lagi. Iya, mereka akan bisa masuk ke area jungle ya. Ya, dan juga pemilihan item dari Geek Fam menurutku di sini bagus ya. Dimana ada 2 hero mereka ini pakai Radiant Armor, dimana Radiant Armor ini adalah musuh utama untuk Amon sendiri. Amon kita tahu dari shard-shard akan nge-kill semua damage-nya, dan itu akan menambahkan untuk magic defense-nya. Dan bahkan tadi Baluiski dia udah punya juga untuk Athena Shield. Iya, dan ini respect banget ya, karena memang magical damage-nya ada 2 juga, termasuk facehugger yang lumayan sakit menurutku sendiri. Jadi respect terhadap magical. Ya, ada Godiva juga, Soul Bloom-nya kan ke-trigger juga nanti Radiant Armor. Ya. Karena damage-nya dari Soul Bloom kan satu-satu dan itu DPS kecil-kecil gitu. Dan second-nya ini bakal sakit banget dan sudah diatasi sebenarnya sama Geek Farm. Tinggal penetration aja nih item dari Aura Fire. Tapi kali ini dengan Lord yang akan dipok begitu saja oleh pemain-pemain dari Geek Farm, Aura mereka cukup berhati-hati. Coba untuk mengingat ini Diana pakai Balmond. Jadi lethal counter tentunya akan menjadi kunci. Dan apakah mereka bakal coba pincangin dulu team fight-nya? Karena terlihat dari Elzura yang udah menjadi target dari Aura Fire. Ya, Wow. untuk konten sebenarnya arah retribution ataupun secure ke arah objektif netral kayak Lord ini harusnya si Geek Farm lebih oke ya. Ada Wesker, ada lethal counter. Walaupun memang dari Aura Fire juga dia punya Endless Shard yang memang sebenarnya bisa dikalkulasikan sedemikian rupa untuk secure ke arah Lordnya juga. Ya, ini masih tarik ulur sih, karena Jana QT dia tadi udah punya Guardian Helm ya, dan itu adalah usaha yang cukup berat, apalagi ini Fluffy yang dikena Way of the Dragon. Iya, masih punya 3 bar, bahkan masih cukup tebal dari seorang Fluffy. Dan bahkan kali ini dengan informasi yang didapatkan, gak punya 2 Dragon, Fluffy bakal fokus terhadap seorang Kadira dan tumpang begitu saja. Ini menjadi kesempatan untuk Aura Fire mengamankan Lord mereka yang pertama. Dan Elzura pun sudah terlihat di area busnya kali ini. Luke berada di area blind spot, nih harus berhati-hati dari Aura Fire. Sementara kali ini sudah mulai terlihat dari area mapnya ada bakat Godiva. Masih ada altar dibuka begitu saja, tapi ternyata dari seorang Baluiski bakal coba untuk menahan di area depan kali ini. Dan Hai bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Luke. Kali ini Lordnya bakal di-reset sepertinya. Dan Endless Shard-nya connect ke arah seorang Luke, namun masih belum bisa ditumbangkan Luke-nya. Namun kali ini Luke-nya coba bertahan dan baik banget. Masih ada flicker juga pastinya untuk menyelamatkan posisi dari
Geek Fam. Yes, dan ini dia komposisi dari Aura Fire. Karena mereka punya Matilda, mereka gak usah untuk pulang karena mereka masih bakal dapetin lagi efek shield dan juga heal dari Godiva. Iya, tapi kali ini Anak Goliath Kitty. circling eagle-nya dibuka karena seorang Janakity dan bahkan Hai tumbang di tangan seorang Cadera yang tiba-tiba Weh. hanya tidak terlihat, tapi Fluffy Fluffy. kali ini harus mundur terlebih dahulu dan bakal di flicker. Kabuki yang menjadi target ketiga kali ini. Geek Fam akan memaksakan team fight-nya. The Wild Brigade connect dan tumbang di tangan seorang Luke kali ini. Waduh, menyisakan facehugger sendiri. Ini bahaya banget nih. Dan Lordnya juga berhasil di-secure sama teman-teman dari Geek Fam. Dan ini menjadi masalah besar pastinya karena kita melihat dari segi gold. Jauh banget perbedaannya, sekitar 4.000 gold. Iya, dan Aura Fire mereka juga belum punya misalnya satu hero yang bisa melakukan burst damage ke pemain dari Geek Fam. Mereka mengandalkan Kabuki. Dan Kabuki kalau masih baru jadi 1-2 item, ini masih kurang bisa ngasih damage ke Janakity yang udah punya Guardian Health. Iya, ini sulit sih karena menurut aku dari Geek Fam mereka tuh udah jadiin item-item yang bisa nahan damage dari Aura Fire terlebih dahulu. Betul. Karena 3 Tuh. turtle kan diamankan kan. 3 Radiant Armor loh, Elzura juga Radiant Armor. Gila, ini Bahkan Elzuranya banget respect sih. loh. Respect Dari semuanya. mid lane-nya pun respect karena Iya. memang seberbahaya itu ya. Dari Endless Shard sendiri dan kalau Sakit misalkan sih. bisa instant kill juga sih sebenarnya. Betul, tapi kali ini Lord yang sudah diamankan oleh Geek Fam udah mulai berjalan ke area bawah, mencoba untuk masuk ke area base dari Aura Fire sementara. Kali ini Godiva terkena saat damage yang begitu pedih dari seorang Cadera. Dan kali ini Fluffy mencoba untuk menjaga di area depan. Altar dibuka begitu saja hanya untuk mengamankan inhibitor di area bawah. Sekaligus membuat Geek Fam tentunya tidak akan mudah untuk ditumbangkan karena kita tahu kekuatan dari altar tersebut. Dan minion kali ini akan masuk ke area midnya. Inhibitor yang akan menjadi target utama terlebih dahulu Cadera. Masih dengan Cyphernya dan bahkan kali ini Led Baloyski mencoba untuk menjadi garda terdepan dan Luke di player yang cukup menyulitkan karena dia coba pisahin team fight-nya sebenarnya. Iya, Dia dan- coba untuk ngecuri satu pemain yang terpisah. Iya, sebenarnya ngedistract sih ya, ngedistract Iya. juga sebagai yang biar defensif dari Aura Fire tuh nggak terlalu rapi dan ini sepertinya harus mundur dulu dari Geek Fam juga nggak boleh terlalu galak dan kita akan lihat dan start replaynya. Yes, ini instansi play by Samsung Galaxy A-Series di mana memang yang ditargetkan pertama kali itu adalah Hai. Yang ketika Hai tumbang bebas banget dan Cadera. Dan kita tahu bagaimana kekuatan untuk Wesker dari Beatrix sendiri. Dia langsung triple kill tapi kali ini lihat Aura Fire. Mereka mau coba balikin team fight-nya. Godiva masuk Altar. dengan Circling Eagle dan bahkan Altar dibuka juga oleh seorang Elzura. Kali ini anti Quiris dipegang di tangan seorang Janakity. Betapa respect-nya tapi kali ini Fluffy mencoba untuk menahan menjadi garda terdepan dari Aura Fire. Dan yang harus dihadapi adalah Luke. Karena Luke sekarang di menit 13 ini udah mulai berasa nih damage dan bahkan bisa dibilang dia cukup tanky juga. Menjadi samsak dari Geek Fam. Ya dan satu korban ya dari Geek Fam yaitu adalah Baloyski karena mungkin tadi posisinya terlalu depan karena ya memang dia sosok inisiator, dia harus mencari informasi dan punishment yang dilakukan sama teman-teman Aura Fire bagus banget sih tadi. Ya, dan juga untuk stats dari Facehugger sendiri dengan Faramis 3 kali pick dia ini asisnya dia cukup besar ya. Dengan hero Faramis dan juga first damage dari mid laner Aura Fire ini. Tapi lihat Luke-nya berada di depan kali ini. Luke masih punya flicker tapi Endless Shard-nya connect dari seorang Hai. Dan bahkan Elzura bakal coba dipukul mundur. Masih punya altar dari seorang Elzura dan masih bisa bertahan. Luke terculik begitu saja di mana dia sempat maju duluan memang. Tapi ingat yang ditahan dan ini adalah pemain-pemain Aura Fire. Dan sekarang menurut aku Hai ini harusnya udah punya penetration juga sih. Ya dan kehilangan Luke ini bukan menjadi sesuatu yang baik pastinya untuk Geek Fam karena Lordnya tapi pergerakan dari Janakity bagus banget. Dia melakukan reset terhadap Lordnya untuk buying time juga menunggu Luke-nya spawn dan sekarang Luke-nya udah mau spawn. Lordnya masih belum diinisiasi sama teman-teman Aura. Iya mereka cukup ini sih cukup berhati-hati karena Janakity masih punya retribution juga ya. Masih ada lethal counter. Jadi kemungkinan Lordnya untuk dicuri tuh bisa banget oleh Geek Fam. Tapi kali ini Lord akan di-reset lagi dan lagi. Dari kedua tim ini Aura Fire mereka juga lagi mencari momentum yang pas gimana caranya mereka untuk kecuri ke arah seorang Cadera. Karena Cadera udah mode Wesker nih. Tapi kali ini Luke di area depan Lordnya. Dia ambil seorang Hai. Dan bahkan Elzura menumpangkan Hai kali ini. Tapi Baloyski juga hilang begitu saja. Menjadi pertukaran 1-1. Tapi Geek Fam apakah mereka mau coba untuk paksain lagi team fight di area midnya. Arcane Shot dari mulai dibuka oleh seorang Elzura. Dan Kabuki punya satu item penetration dengan Malefic Roar ke bawah. Ya, dan juga ada Glowing One yang dipegang oleh Facehugger kali ini. Jadi ya mungkin dengan tumbangnya Hai masih bisa ditunggu lah oleh teman-teman dari Aura Fire untuk maju bersama dengan Super Minion. Karena kalau kita lihat mereka melambatkan dengan Lordnya yang memang gak ditemenin sama sekali. Hai udah punya true damage dari Calamity Reaper. Lalu udah punya Divine Glaive sebagai magic penetration.
Jadi ini Radiant Armor-nya mungkin nggak akan terlalu berasa lagi ya. Plus dia punya Feather of Heaven juga. Iya. Benar, dan Retribution-nya sih yang mengerikan Gila banget ya. Lawannya ini Balmond yang kita tahu dengan Lethal Counter, Retribution, ada Wesker juga dari Kadera yang siap untuk last hit ke arah Lord. Namun Retribution yang bagus banget berhasil secure ke arah Lord. Iya, dan kali ini lihat Invadia Remitnya cukup ramai dan altar dibuka begitu saja Kadera. Ini birunya connect, kali ini Facehugger tumpang begitu saja. Dan dari Luke mencoba untuk mengejar ke arah pemain-pemain dari Aura Fire, tapi harus melewati garda terdepannya dulu yaitu Fluffy. Yes, tapi itu yang tumbang juga cuma Facehugger ya. Iya. Dimana dia 3 second lagi dia udah kembali spawn ke Land of Dawn. Jadi Udah muncul masih lagi ya. dengan posisi reset dan kita masih harus menunggu juga karena tadi keunggulan level, mungkin gap level yang terjadi antara Aura dan juga Geek Fam. Ini udah mulai ke reset juga dan kita masuk ke dalam lane-nya di mana item Immortal ini bakal ketinggalan. Ya, dan kalau membahas soal item sudah ada Husklaw juga sebenarnya yang diamankan sama Kadera tadi. Dan dengan total damage deal yang baik, yang gede banget dari Kadera 81.000. Ini harus diperhatikan juga nih, harus ada satu player yang memang ngincer ke arah Kadera sehingga Iya, dia itu nggak dia. mau kasih damage. Tapi kali ini lihat sudah ada dua Dragon Connect ke arah Fluffy, tapi tidak akan dilanjutkan oleh Baloski karena mengingat itu bukan target yang diinginkan. Iya, Dan ini kekuatan Masya di Kekuatan late game Masya, ya. ya. Dimana memang barnya 3 dan dia cukup annoying karena lihat berapa source skill yang dilempar ke arah dari Fluffy, tapi dia sendiri masih ada di sana. masih kali 2 tuh barnya HP. Ngeselin banget sih. 2 bar HP masih tetap susah sih mau ditumbangin karena memang walaupun DPS stabil dari Kadera ya, yang kita tahu pastinya sakit banget ke arah Fluffy. Tapi dengan 2 bar itu bahaya banget kalau memang mau dikomit dan gak ada Dwarf Dragon juga tadi. Ini jadi kayak seakan-akan dari Aura Fire mereka memaksakan si Baloski ini keluarin semua resource skillnya ke arah seorang Fluffy. Iya kan? Jadi anggapannya nggak akan ada Dwarf Dragon, tinggal gimana cara Aura Fire nyicil ke arah seorang Kadera yang ini Weskernya harusnya dari Betex udah mulai berasa. Apalagi KDA dia 514 di sini. Jadi harusnya dari item udah dibutuhkan dan dia bikin respect ke arah Athena Shield. Mengingat damage-nya high ini udah perih banget sih. Ya biar nggak kena one shot juga ya. Ini Fluffy, oke. Ini berapa resource yang akan dikeluarkan untuk menemukan seorang Fluffy. Tapi Fluffy masih terlihat sangat amat tanky kali ini. Dari samsak dari Aura Fire dan Lord yang akan menjadi penentu nih kayaknya. Masih cukup aman sebenarnya sih, dan ya Wardy Lord mungkin aja bisa jadi penentu di game kali ini karena kalau kita lihat kontes Retribution menjadi nomor 1 lagi. Namun kalau kita lihat nih DPS Lord dari Gifam itu cepat banget. Jadi Aura benar-benar harus was-was mengingat minion management yang dilakukan Gifam juga rapi banget di top lane dan di bottom lane. Jadi pressure sendiri untuk Aura Fire. Biasa kalau udah menit ke segini ada itu adalah momentum-momentum buat EXP laner ya. Di mana mereka bisa datang dari arah blind angle-nya dan menculik satu pemain, tapi Lordnya masih ditahan oleh seorang Jarak Kitty juga mengingat setengah HP, tapi ini Lord yang udah di-enhance ingat. Dan sementara kali ini Elzura masih punya altar juga. Mencoba untuk melakukan kontes ke area Lordnya kali ini altar mulai dibuka dan bahkan high dari garda depan dan bahkan Lordnya apakah masih tidak tapi ternyata dicuri kembali oleh seorang Jarak Kitty dan bahkan dari Luke mencoba flicker mundur terlebih dahulu masih punya immortality Baloski bakal terpick off setelah ada dua Wave Dragon yang connect lagi dan lagi ke arah seorang Fluffy Lim. Mendapatkan Lord tapi kehilangan satu, namun sepertinya dari Fluffy mau secure ke arah mid turret juga dan berhasil di-secure ke arah outer mid turretnya. Satu keuntungan untuk Aura tapi ada kerugiannya juga. Tergantung nih gimana dari Geekfam bisa using Lord dengan bagus atau enggak, dan defensif dari Aura sendiri, disiplin atau enggak. Ya dan juga ini bukan Lord Evolve tadi kan ditarik di menit 17.30-an dan tumbangnya memang di menit 18.30-an, tapi ini masih yang biasa. Sementara tadi memang ya wave management dari Geekfam bisa kita bilang itu bagus banget. Karena di top lane-nya ini wave minion dari Geekfam selalu nge-push, selalu ada di sana. Jadi Aura Fire kalau memang mereka harus commit, mereka nggak boleh kehilangan anggota juga. Tapi dia nyolong IMU ke arah seorang Clean kali ini. Yang dimana nggak akan ada satu gua altar berarti. Tapi seperti akan diriset oleh seorang Elzura. Dan mau nggak mau orang Fire mereka mencoba untuk menahan lajunya. Belum masuk ke area mid tapi Circle Eagle dari Connect kali ini. Dan bahkan dari satu buah altar dari pop oleh seorang Facehugger. Mengingat Fluffy masih lagi-lagi menjadi garda terdepannya. Dan Geekfam tentunya tidak akan terpick off juga mengingat tidak ada altar di tangan Elzura. Jadi kemungkinan besar mereka akan coba apa ya, mungkin menghindari teamfight yang cukup panjang dari Aura Fire. Iya, dan akan lebih santai lagi pastinya ya. Dan kalau kita lihat dari itemnya, wow, Kabuki udah full item Om Wawa. Iya, dia udah lengkap sih, dan menurut gue di sini Kabuki adalah salah satu hero yang nantinya harus bekerja untuk bisa menumbangkan cepat garis depannya, yaitu Janna Cutie. Dia satu-satunya yang punya burst damage yang sangat-sangat cukup sekali sekarang. Iya, ada true damage juga dari Endless Battle. Sementara memang dari Kadera berfokus terhadap penetration dan ada satu WON. Kedua Goodlin punya WON sih. Jadi ini WON yang mungkin
bisa digunakan semaksimal mungkin ketika ada physical damage yang akan masuk ke arah kedua god laner. Ya, tapi Kadera juga dia harus siap-siap sih. Siap-siap dalam artian ya WoW ini kalau kepake dia bisa ganti ke Husklow. Biar dia bisa lebih sustain ketika ada timpan yang sudah terjadi juga. Dia nggak perlu recall kembali ke base. Iya, atau mau lebih mengamankan immortality kok. Immortal, harusnya itu Immortal ya. Mungkin udah pecah tadi. Mungkin udah Jadi pecah ya. ganti dulu. Immortal adalah salah satu jawaban untuk hero-hero yang bisa melakukan burst damage. Karena Dan nggak ada lagi. apalagi kita melihat dari yang ngejernya itu adalah Fluffy gitu kan dengan Masya. Dia nggak pulang-pulang loh. gede banget, damage-nya gede dan Haskell menurut aku memang item yang diperlukan banget untuk Iya. sustain kembali gitu atau melakukan fight back bahkan ke arah Fluffy-nya. Iya, dari Salsamnya juga ya. Jadi membuat dari seorang Kadera ini tentunya kalau dia udah punya Husklow bakal lebih enak lagi. Memberikan damage tentunya disertai adanya lifestyle yang bisa didapatkan oleh seorang Kadera. Tapi bakal reset sepertinya pasif banget dari kedua belah tim sembari menunggu Lord yang akan muncul dalam waktu 10 detik ke depan. Ya, lebih fokus ke arah minion management dulu mungkin Iya. ya sekarang jadi lebih Mungkin santai landing lagi. dulu. Karena kalau kita lihat dari goal juga nggak berbeda jauh dan kali ini Lordnya sudah muncul. Ini adalah momen penentuan untuk Geek Farm dan Aura Fire. Dan ini Lord penting, ingat ini Lord Evolve yang pastinya memiliki damage dan juga bakalan sulit untuk ditumbangkan. Jadi ini adalah Lord yang penting untuk kedua belah tim di mana ini masing-masing kedua belah tim mereka memiliki network yang cukup berbanding sama ya. Dan di menit ke-21 ini bisa jadi game siapapun. Siapa yang bisa menangin tim fightnya, siapa yang bisa nyuri ke arah gold laner ini bakal menjadi momen yang penting yang bisa didapatkan oleh kedua belah tim. Dan Fluffy sudah dicicil-cicil, sudah di-poke namun belum ada ultimate yang resource ultimate yang keluar dari Geek Farm juga. Karena mereka tahu mereka harus dapetin momentum dari area Brandford tentunya dari seorang Luke. Tapi Godiva harus berhati-hati. Fluffy. Ini udah low banget, Fluffy berada di garda depan. Cukup jauh dari pemain-pemain Aura Fire. Tapi Altar dibuka begitu saja oleh seorang Facehugger. Oke, bakal menabrak ke arah seorang Jana. Tapi ternyata Altar dibantu Altar. Dan bahkan kali ini Baliski mencoba untuk menahan di area depan. Terkena tapi Kabukinya tumpang di tangan seorang Jana. Dan bahkan dipaksain tim fightnya kali ini Aura Fire. Mereka harus mundur terlebih dahulu. Tapi Alzura maju ke area depan dengan flickernya dan menumbangkan Facehugger dengan satu bargain shit. Dan bahkan Geek Farm mereka bisa ngedapetin Lord yang sudah dewasa yang bakal bikin kecewa teman-teman dari Aura Fire. Oh no, kehilangan dua member dari Aura Fire. Walaupun dari Facehugger sendiri responnya cepet ya. Karena sekarang bahkan udah ready lagi. Namun ya Lordnya bisa di-secure oleh Geek Farm. Dan menurut aku ini Lord yang sangat-sangat berbahaya. Udah evolve juga. Walaupun memang kita lihat tadi defensif dari Aura cukup baik ya di Lord sebelumnya. Namun gak tahu nih untuk Lord kali ini bisa bagus atau enggak. Ini dipaksa sih Tifa di area atas. Mereka mau coba untuk berhenti. Tapi Godiva di area depan, hati-hati dia punya immortal. Tapi apakah dia bisa lari dari kejaran 3 pemain? Coba buying time cukup banyak dari seorang Godiva. Dan Godiva masih recall balik. Tapi kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area base dari Aura Fire. Duel Dragon-nya connect ke arah seorang Fluffy. Fluffy mau tidak mau disumbangkan burst-nya. Sakit banget dari seorang Fluffy tapi masih punya Altar. Dari seorang Facehugger Kadera bakal menjadi incaran kali ini. Fluffy tumbang di area depan. Ditukarkan dengan adanya satu pemain. Tidak, ternyata Facehugger yang hilang begitu saja. Namun kali ini lihat Lordnya udah mulai masuk ke area base. Double kill diamankan oleh seorang Kadera. Dan bahkan Elzura menumbangkan Kabuki dan Geek Farm wipe out pemain-pemain dari Aura Fire. Dan 1-0 diamankan oleh Geek Farm. Wow, gila dengan Lord yang bagus banget tadi ya, using Lord yang cukup rapi sebenarnya. Dan untuk defensif sebenarnya udah bagus dari Godiva karena bisa narik tadi ngedistract banyak banget player dan sempat turun juga balik lagi recall untuk join fight. Namun mungkin ya karena Lordnya udah masuk ke area base itu yang jadi distract terbesar. Hike-nya harus fokus ke arah Lord, gak bisa ngasih follow up damage ke arah Geek Farm dan akhirnya Geek Farm yang bisa memenangkan game pertama. Ya, dan jangan lupa juga tadi memang adalah Evolve Lord ya. Yang penting bahwa dengan berdiri aja di sampingnya Lord itu udah dapat tambahan damage juga. Iya makanya. Dan ya memang tadi yang terakhir dilepasin buat Godivanya. Ya. Dilepasin aja karena memang mereka pengen jalan barengan. Sama dengan Lordnya juga. Dan tadi immortalnya dari Kadera memang pecah. Masih sempat untuk hidup lagi ada Husklow. Jadi ready untuk team fight. Belum Elzura yang ini berani banget untuk bisa dive in ke tengah. Iya, dia maju ke depan loh untuk kasih damage, untuk apalagi secure kill ya tadi di arah Lord itu benar-benar decide yang bagus pastinya dari Elzura sendiri. Mungkin kalau di akhir mau gak mau Fluffy-nya emang harus di depan gak sih? Jadi kita melihat di mana Fluffy-nya memang tumbang pertama immortalnya pecah. Tapi kalau memang kita lihat dari sisi Aura ya siapa lagi yang bisa di depan selain Fluffy? Ya, karena memang tugas dari dia sendiri sih. Dan ya 4 kali low streak 2-0 kali ini. Tapi dari Kadera yang mungkin kita lihat dia selalu menggunakan one-one kali ini